Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 25 September 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir 22 September 2022. Tidak banyak, hanya beberapa saja. Jadi silahkan apabila ada saham yang menarik lainnya, isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya ya. Baik, malam ini kita akan bahas secara spesial saham Soci. Sebelumnya kita sudah bahas Skin, kemudian Ispark, lalu terakhir kita bahas Bike, PNBS ya. Malam ini kita akan sedikit membahas sekilas saja ya, bagaimana potensi Soci setelah mengalami kenaikan di perdagangan terakhir. Apakah Soci berpotensi naik dalam jangka menengah panjang? Berapakah targetnya? Apakah bisa ke 500? Saat ini harga masih 200 ya. Nah, nanti kita akan bahas itu di pertengahan akhir. Baik, sebelum kita mulai, agar tidak kelupaan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, malam ini kita ada promo trade vesting untuk PTR 3 bulan dan PIR 3 bulan ya. Promo bundling trade vesting diskon 40% ya. Dari 2,3 juta sekian menjadi 1,3 juta sekian ya. Silahkan manfaatkan sebaik mungkin. Bagi Anda yang kemarin sudah tanya-tanya ke admin kapan ada promo dan sebagainya, ini adalah kesempatan terbaik untuk join PTR plus PIR dalam waktu yang sama ya, dengan harga termurah tentu saja. Baik, kita langsung mulai ke pembahasan IHSG. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca terkait bagaimana prediksi kami IHSG minggu ini di stock call yang sudah kami publish ya. Nah, bagaimana potensi IHSG minggu ini? Jadi IHSG saat ini masih dalam fase koreksi minor, jadi masih akan berlanjut setidaknya sampai dengan minggu ini. Jadi IHSG itu sekarang ini posisinya dalam fase koreksi setelah mencetak rekor tertinggi baru ya. Saat ini sedang konsolidasi turun ya. Oke. Jadi dalam satu bulan, di bulan September ini IHSG bisa dikatakan ini 0% ya. Sempat naik namun 0%. Nah, inilah ya. Apakah Anda sudah memanfaatkan kenaikan IHSG kemarin atau justru sekarang ini malah posisinya nyangkut. Nah, ini yang perlu dievaluasi lagi untuk perbaikan trade ke depannya ataupun invest ke depannya gitu ya. Nah, jadi saat ini IHSG ternyata mendekati akhir bulan masih dalam fase koreksi ya, masuki fase koreksi minor ya. Ini dalam tren naik, tetap trennya ini mungkin dia koreksinya hanya koreksi terbatas di 7100. Targetnya tadi sudah kami infokan ya di stock call. Baik, kita langsung bahas ke saham pertama dari Mr. Tomo, PTDU salah harga, murah banget. Oke, PTDU. Jadi PTDU ini sekarang posisinya adalah konsolidasi ya. Konsolidasi di dalam tren turun ya. Murah dan tidak, ini tergantung bagaimana kita melihatnya. Kalau kita melihatnya secara nominal, mungkin ya bisa dikatakan harga nominalnya murah. Tapi kalau kita melihat itu dari sisi valuasi, murah atau tidak, ya ini tentu saja harus dicek ya, dikalkulasi. Bagaimanakah fundamentalnya, apakah memang fundamentalnya inline dengan harga sahamnya atau tidak. Kalau mengacu pada murah ini tergantung, makanya saya pertanyaannya harusnya dilengkapi, valuasinya murah atau mahal atau nominalnya. Kalau nominalnya ya ini salah satu yang murah karena harganya cuma 80 per lembar. Nah, harga 80, harga 50 per lembar itu belum tentu murah secara valuasi, secara fundamentalnya. Ya. Ini perlu dipertegas. Ya kan? Ketika kita melihat kinerja fundamentalnya dengan harga saham segini cocok atau tidak. Nah, ini nggak tahu pertanyaannya Pak Tomo ini, apakah yang dimaksud adalah valuasi atau nominalnya. Ya. Nah, bagaimanakah fundamentalnya melihat harga sahamnya anjlok seperti ini? Ya, bisa dikatakan ini anjlok ya. Anjloknya cukup sadis. Padahal saham ini sempat mengalami rally yang luar biasa. Ini saya cek 3000% dari harga IPO ya.
Ternyata kalau kita lihat dari fundamentalnya memang ini memang naiknya memang naik bukan karena fundamental. Karena secara ya kita katakan dia mengalami pertumbuhan di revenue-nya cukup signifikan di 2021 yang lalu. Namun kita lihat dari apa yang kita dapatkan, misalkan kita memposisikan sebagai investor, ya tidak ada pertumbuhan yang signifikan dari bottom line-nya, hanya 1% saja. Dan menjadi catatan penting di kuartal 1, kuartal 2, ya tahun ini kita lihat dari operasional rugi, ya ini ya laba operasionalnya rugi, apalagi bottom line-nya ya rugi bersih. Nah, jadi sangatlah wajar harga sahamnya seperti ini. Jadi ya, secara valuasi saya belum ngitung murah atau tidak. Kelihatannya ya kalau saya lihat sepintas justru ini mahal. Mungkin saja dia bisa ke 50, ya kan? Nah, begitu. Nah ini makanya saya nggak tahu nih pertanyaannya, apakah murah nominalnya atau murah karena valuasinya, begitu kan? Ya, jadi ini tergantung pertanyaannya, memang harus spesifik kalau dengan YEF, nggak bisa seperti itu. Kalau konsultasi di member pun harus seperti itu, harus spesifik. Bertanya terkait valuasinya atau nominalnya. Kalau nominalnya ya ini ya murah, harganya cuma 80. Cuma kan ketika kita invest ya, kita kan perlu melihat bagaimana bisnisnya. Kalau bisnisnya boncos ya kita anggap ini mahal gitu ya, bisa seperti itu. Begitu ya kira-kira jawaban kami. Salah harga atau tidak ya tentu saja itu menyesuaikan dengan fundamentalnya. Tentu saja ya kita harus menyikapi itu dengan, kalau salah ya kita bisa manfaatkan itu, kalau tidak salah ya kita hindari itu gitu kan. Dari Pak Budi, Soci mulai menarik. Nanti Soci kita akan bahas di pertengahan akhir ya. Pak Teddy, bahas PNBS. Pak, kemarin jualan ikut PTR di 90 tapi saya masih hold, sebagian naik di berapa? Proteksi naik di berapa? Apakah masih bisa naik ke TP2? Ini kita trade PNBS ini di private trading room, plus kita rekomendasikan secara gratis setelah kita beli, tentu saja setelah member-member kami duduk manis di dalamnya. Tanggal 21 kita post di TradingView ya, free trading ya. Ini PNBS lanjutkan uptrend ya. Jadi alhamdulillah TP 1-nya adalah di 90 ya. Ini kita berikan update seperti ini. Walaupun gratis kita berikan update, baik itu yang berhasil ataupun yang gagal. Nah, ada rekomendasi yang gagal tetap akan diupdate. Oh ini gagal, mencapai stop loss dan sebagainya. Seperti itu, memang harus seperti itu. Sekalipun itu gratis tetap ada pertanggungjawabannya ya. Apalagi yang berbayar atau PTR, peer dan peers, ketika kita melakukan penjualan ya pasti akan ada penjelasan dan sebagainya. Apalagi peer ya, kalau PTR pasti akan dijual berdasarkan karena dia mencapai TP atau mencapai stop loss seperti ini. Jadi ini ya, kemarin sudah mengalami kenaikan ke 91. TP kedua di TradingView kita pasang di 102, TP2 di private trading room di 102 juga. Ini ya. Kalau sudah take profit sebagian, proteksi dinaikkan ke berapa gitu kan? Oke, sebenarnya ini bisa dikonsultasikan langsung ya. Proteksi saat ini kemungkinan di angka harga beli di harga 80 ya. 80. Jadi Anda bisa proteksi di 80. Kalau andaikan dia turun ke 80 berarti dia berpotensi turun sampai dengan ke 75. Artinya bisa cut dan buyback di bawah seperti itu. Tapi ya tergantung, itu tidak bisa dipatok seperti itu bulat-bulat. Kita akan lihat nanti bagaimana penurunan di 75. Apakah bisa lanjut? Bisa saja. Tapi sementara ini proteksi yang ideal di 80. Artinya kalau penurunan sampai ke sini, ini bisa mengulang kenaikan yang terjadi di Agustus lalu ketika dia naik dari angka 70 naik ke 80, kemudian dia balik, dia konsolidasi, bisa konsolidasi atau turun lebih dalam, begitu kan. Jadi seperti itu. Bisa nggak ke TP2? Menurut saya masih sangat besar potensi ke sana, tapi ya harus sabar sekali lagi ya. Mungkin ada gocek-gocekan turun dulu ke 84, 82 dan sebagainya. Itu ya harus sabar gitu ya. Yang jelas kalau sudah mencapai take profit, sebaiknya take profit dulu meskipun itu hanya sebagian. Ya, bijaknya seperti itu menurut saya. Oke, kemudian bahas SMRA Pak. Penurunan ini
Ini tadi sudah kita klarifikasi ya. Penurunan. Jadi kalau Anda tulis di kolom komentar itu tenang aja, nggak usah buru-buru, tulis yang baik dan benar gitu ya. Kemarin apakah masih koreksi wajar setelah breakdown trend? Breakdown trend. Nah, ini breakdown trend artinya dia break dan downtrend, bisa diartikan seperti itu loh ya. Nah, padahal SMRA kalau nggak salah naik ya. Nah ini ya, SMRA ini baru uptrend malah ya. Kalau kita lihat di daily seperti ini ya, baru uptrend dari mana? Lihatnya gitu kan? Ya dari trend line. Nah ini ya, ini kan tren yang turunnya sudah dipatahkan ya ketika itu Agustus ya, kemudian di retest dan berhasil naik dan membentuk higher high. Jadi penurunan ini menurut saya masih wajar ya. Nah, ini mungkin akan ada konsolidasi dulu, lalu naik targetnya di sini ya. Ini kan 0,3, jadi sudah mencapai target naik terdekatnya, ya kan? Sekarang ini meretest 0,2 di angka 650 ini. Nanti targetnya ada di angka 0,6, yaitu tepat di peak yang dibentuk pada saat downtrend ya, yaitu kisaran ya di 800-an, 770 sampai dengan 815. Jadi sementara ini penurunannya masih dalam ya wajar, mungkin nanti akan turun juga menguji uptrend line-nya ini. Yang uptrend line-nya ini bisa turun di bawah 60 sedikit ya, di 640 ya, selama tidak turun melebihi high low terbaru di 600, itu masih dalam fase uptrend. Jadi ketika saham itu uptrend ya akan ada namanya koreksi ya. Koreksi itu ya wave turun. Nah, ketika saham downtrend juga ada kenaikan namanya pullback. Koreksinya ada dalam bentuk kenaikan, yaitu pullback. Ya, jadi kita harus tahu dan kita harus bisa memanfaatkan itu kan. Nah, tugas kita itu. Jadi ya saham tidak ada yang naik terus-terus ataupun turun terus-terusan. Ya akan ada naik-naiknya juga. Nah, itu yang sebagai trader ya, kita harus bisa memanfaatkan itu. TPMA sudah kita bahas ya, menurut saya masih relevan untuk jangka panjang. Pak Beni, analisa Cevin Pak, saya masih hold ikut PTR. PTR beli di berapa saya lupa, saya cek dulu ya. Mungkinan sudah mencapai TP ya, tanggal 20 sebelum PNBS kita beli klipan ya di tanggal 20 ya. Saya tunjukkan dulu supaya tahu TP-nya berapa gitu kan. Nah ini ya, Klipan Finance kita beli di 310, TP1 328. Nah sekarang ini Cevin sudah di harga berapa? Itu kan di harga 322. Kemarin sudah sempat naik di 328, 340. Apakah sudah mencapai TP kedua? Oh belum, 390 ya. Jadi bisa take profit sebagian karena sudah mencapai TP1. Ini kedepannya masih bisa hold selama tidak turun di bawah harga modal Anda. Harga belinya 310 ya. Ini masih dalam proses naik ke 390 tadi ya, target kedua 390. Jadi ya 390 ya ini. 25% potensi upside-nya dari harga beli di 310. Oke, begitu. MPOW apakah menarik? MPOW saat ini masih dalam proses konsolidasi. Ya ini konsolidasinya seperti ini ya. Kita harus lihat jadi ruang geraknya juga menyempitnya, masih konsolidasi ya. Belum menarik kalau buat trading saat ini secara teknikal ya. Jadi tunggulah paling tidak dia bisa naik di atas 120 ke atas, atau di sini memang konfirmasi jangka panjangnya di 150. Kalau dia bisa naik di 150 dia bisa spike, karena karakteristik saham ini adalah saham super agresif ya, spike seperti ini ya.
Kita harus tahu cara memanfaatkannya ya. Ini bisa untuk swing jangka pendek atau kita bisa katakan bisa fast trade ya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke Soci ya. Ke pembahasan utama kita. Soci yang terakhir mengalami kenaikan. Apakah saham Soci ini terakhir pembahasan potensi upside di 220 setelah mencapai 220 ya. Kapan kita bahas Soci dengan target 220? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, atau yang belum tahu Anda bisa cari di Telegram kami, kemudian ketikkan Soci. Telegram kami YF-Advisor, ada link di deskripsi. Kemudian Anda cari di channel tersebut, ketikkan Soci, nanti akan ketemu ya kan. Di edisi 30 Agustus 2022 terakhir kita bahas, mungkin di edisi tersebut. Nah, bagaimana dengan jangka menengah panjangnya? Apakah saham ini berpotensi naik lebih tinggi lagi dari harga saat ini? Mengingat harga saham ini selama setahun terakhir sejak 2021 cuma di sini-sini aja gitu kan. Melihat dari fundamentalnya di 2021 kinerja dari Soci ini terlihat dalam tanda kutip terlihat turun ya, dari sisi revenue ataupun dari sisi laba bersih. Tetapi kalau Anda kemarin ada yang tanya kan di konsultasi, kenapa di 2021 terjadi penurunan? Karena di 2020 ya, di 2020 itu pendapatan laba bersihnya itu tidak organik, tidak dihasilkan dari operasional gitu ya. Di sini ada ada discontinue operation ya. Ini sini berarti ada penjualan aset, bisa seperti itu ya. Nah, di situ terjadilah penambahan pendapatan non operasional yang mendongkrak kinerja Soci di 2020 di bottom line-nya. Jadi kita harus cermati baik-baik ketika terjadi suatu pertumbuhan di pos manapun yang sifatnya tidak abnormal atau katakanlah pertumbuhannya itu terlalu signifikan, ya kan? Nah, di sini sehingga terjadi ketika ini kembali normal, tidak ada pendapatan non operasional lain, di 2021 terjadilah penurunan. Ya, jadi kinerja 2021 itu bisa dikatakan turunnya sebenarnya tipis kalau dilihat dari sisi operasional, cuma turun 2%, baik itu dari revenue ataupun laba bersih. Kemudian di tahun ini di kuartal 1, kuartal 2 ya, Anda bisa cek di TradingView kinerja Soci itu ya, baik itu dari pendapatan ataupun dari laba bersih ya, itu tumbuh ya. Jadi kuartal kedua atau semester 1 pendapatan itu tumbuh 1,6% dan laba bersih itu naik 4, atau tumbuh 4,5%, ya kan? Seperti itu. Kemudian dari sisi profitabilitas, baik itu dari gross profit margin ya sampai dengan net profit margin itu mengalami peningkatan ya. Di sini jadi ada perbaikan kinerja di kuartal 1 dan kuartal 2, sehingga di 2022 ini fundamental dari Soci ini bertumbuh. Artinya ada indikasi yang positif di semester 1 ini ya, tahun ini. Sehingga dengan kenaikan terakhir di perdagangan terakhir, Soci masih dalam proses pengujian resist konsolidasi sehingga belum terkonfirmasi sempurna Soci naik lebih lanjut. Namun kalau Anda cermati kenaikan terakhir itu diikuti dengan volume yang signifikan. Memang untuk pasang posisi yang lebih jauh kita perlu melihat breakout dari resist yang cukup panjang, resist konsolidasi yang cukup panjang ini ya. Gitu ya. Jadi resist konsolidasinya itu tidak di 220 ya, di 240 ke atas. Jadi kalau dia bisa naik di atas itu confirm lanjut naik. Dan ini ya, pertanyaan banyak orang, apakah Soci bisa naik sampai dengan 500 begitu kan pertanyaannya. Secara Fibo memungkinkan ke 487, yang itu berarti potensi upside-nya dari harga terakhir itu sekitar 132%. Cukup kan? Ya, seperti itu. Jadi dengan kenaikan yang terjadi di perdagangan terakhir itu, menurut kami Soci mengindikasikan akan menguji resist 240 dalam jangka pendek. Apabila itu berhasil, kita tidak akan melihat, kita
akan melihat Sochi tidak akan sulit untuk ke sana. Ya, gitu. Nah, kita lihat nih, ya. Apakah Sochi berhasil memecahkan resist konsolidasinya atau tidak. Kita tentu saja akan bereaksi setelah terjadi kan, gitu, ya. Oke, jadi secara fundamental menurut saya Sochi ini cukup membaik di 2022 ini semester 1, sementara ini bagus ya. Jadi paling tidak dia akan menguji 240 lah. Itu akan menjadi sentimen yang cukup positif dan mendukung untuk Sochi naik menguji resist konsolidasi. Jadi probabilitas saat ini masih 50-50 ya, karena masih bisa dikatakan berada di middle area ya kan, masih di area yang abu-abu. Kalau dia bisa naik lebih tinggi, nah itu sudah confirm probabilitas untuk naik ke sana sudah di atas 50% gitu ya. Oke, jadi ini salah satu yang mungkin menjadi perhatian juga bagi Bapak Ibu yang mencari saham ketika IHSG sedang lesu gitu kan. Nah, saham-saham lapis menengah bawah itu akan menjadi pilihan opsi trading ya. Ini untuk invest tadi saya sudah lihat view jangka panjangnya. Untuk trading Sochi ini juga menurut saya ini masih menarik ya, masih menarik. Terakhir kita beli di PTR itu di harga 190-an ya. Bulan kemarin kalau tidak salah belinya, silakan dicek di PTR, kinerja PTR di bulan Agustus. Dan salah satu opsi yang menarik misalkan saat ini marketnya sedang lesu adalah saham-saham seperti Sochi ini. Banyak ya, saham-saham lain juga banyak yang memiliki kecenderungan naik ketika IHSG itu konsolidasi ataupun turun. Nah, kita harus memang cermat dan kita harus selektif juga ya, jangan sampai kita uangnya mengendap ikut turun atau konsolidasi atau tidak bergerak sama sekali kan gitu. Jadi ketika IHSG turun bukan berarti, ketika IHSG koreksi seperti sekarang ini bukan berarti kita tidak bisa profit ya. Kita sudah buktikan itu di PTR ya, sampai dengan tanggal 25 ini PTR profitnya atau portofolio kita sudah tumbuh 6,2% ketika IHSG 0%. Ya kemungkinan ya bisa dikatakan PTR hampir sedikit lagi kita akan sudah di atas IHSG ya. Itu hal yang biasa sebenarnya karena kinerja kita juga memang sangat jauh dibandingkan dengan IHSG ya di sini gitu ya. Jadi ini adalah salah satu strategi kita ketika market, apapun kondisi market, tidak ada alasan untuk tidak profit itu ya, karena ketika market turun tidak semua saham turun, ada juga saham yang naik gitu ya. Jadi kalau misalkan kita terlalu mencemaskan kondisi IHSG ya, jangan sampai kita jadi lengah dan tidak melihat potensi saham-saham yang bisa naik ketika IHSG turun. Buktinya ini tetap bisa profit kok ya, gitu kan ya. Ada yang profit, ada yang loss, tapi overall tetap profit ya, tumbuh portofolionya gitu kan. Karena ketika profit besar, ketika loss, Anda lihat nih, lossnya tidak lebih dari 5%, hanya 1%, 2%, tidak akan menjadi masalah. Seperti ini nih salah satunya juga ya, selain memilih lapis-lapis menengah bawah atau saham-saham yang memiliki kecenderungan naik ketika IHSG turun, ketika memproteksi kita juga harus kita proteksi. Proteksinya harus ya disiplin. Kebanyakan kalau beli ya, pemula-pemula beli kemudian sahamnya turun malah ditambah, bukan diproteksi sesuai dengan trading plan. Nah, itu yang berbahaya. Ya, yang membuat kinerjanya justru di bawah IHSG. IHSG minus 2%, dia minusnya 10%. Nah, seperti itu ya. Ini trading ya, perspektif trading ya. Tidak sama dengan invest. Nah, makanya kalau Anda bingung mau trading atau invest, bisa dimanfaatkan trade vesting ya, untuk mencoba mana yang cocok, trading atau invest Anda ini ya. Karena tidak semua orang akan cocok dengan PTR ataupun PIR. Jadi semua orang punya kemampuan ya, bukan berarti yang investor itu jelek, bukan ya. Ini sesuai dengan kebutuhan. Trading dan investasi itu berbeda dan orang yang ikut pun juga berbeda. Ya, tidak ada perdebatan di situ ya. Dan masing-masing orang punya pilihan ya. Gitu. Oke. Itu saja. Ingat, trade vesting ini hanya sampai dengan besok malam. Jadi manfaatkan sebaik mungkin promo ini ya. Jangan sampai Anda kehabisan dan baru tanya bagaimana promonya, masih ada atau tidak. Jangan seperti itu. Karena kalau sudah jam lewat 24 jam berarti sudah tidak tersedia. Gitu ya. Hubungi admin
Adminnya ada di WA ataupun di Telegram. Bapak Ibu bisa langsung kirim format pendaftaran dan langsung diproses oleh admin. Itu saja. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian di YEF Talk malam ini, mohon maaf. Dan semoga YEF Talk ini dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Informasinya tetap menguntungkan, dan jangan lupa untuk dukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini, dan silakan isi di kolom komentar ya, apa saham yang menarik untuk dibahas di YEF Talk selanjutnya ya. Jelaskan kenapa saham tersebut, mau invest kah, mau trading kah, jelaskan sepanjang-panjang terserah. Yang penting Anda jelaskan sejelas-jelasnya. Jangan sampai salah ketik kode ataupun salah dalam menjelaskannya ya. Gitu. Pelan-pelan, sabar ya. Tidak perlu terburu-buru. Kirim ya, gitu. Oke, itu saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.